Bayangkan, kamu selesai ujian, lalu guru bertanya, nilai kamu yang mana yang mau dihitung? Semua nilai atau nilai ujian harian saja? Pertanyaan yang sama ternyata juga ada di akuntansi. Di kegiatan belajar 2 ini, kita akan masuk ke topik yang namanya pos-pos luar biasa, bagian dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dalam mata kuliah EKMA 4210 Modul 2. Pertanyaan utamanya sederhana. Ketika perusahaan punya keuntungan atau kerugian yang tidak biasa, apakah itu harus masuk ke laporan laba rugi ataukah dicatat di tempat lain? Ada 2 kubu jawaban atas pertanyaan ini, dan keduanya punya logika masing-masing. Inilah yang akan kita bedah satu persatu, mulai dari konsepnya, kategorinya, sampai cara penghitungannya. Dari pertanyaan tadi, ternyata jawabannya tergantung konsep mana yang dipakai. Dan disinilah 2 kubu itu berdiri berhadapan. Bayangkan 2 cara mencatat nilai rapor. Konsep pertama, all inclusive, mencatat semua nilai. Ujian, tugas, bahkan nilai susulan yang tidak biasa, semuanya masuk ke satu lembar rapor utama. Inilah konsep all inclusive. Seluruh pos, termasuk laba atau rugi luar biasa dan koreksi tahun lalu, semuanya masuk ke laporan laba rugi. Akibatnya, saldo laba hanya berisi laba bersih dan dividen. Bersih, sederhana. Konsep kedua, current operating performance, hanya mencatat nilai ujian rutinnya saja di rapor utama. Pos luar biasa dan koreksi tahun lalu disingkirkan dari laporan laba rugi dan dicatat di laporan perubahan ekuitas. Jadi, saldo laba di konsep ini lebih ramai, berisi laba bersih ditambah pos-pos luar biasa dan koreksi. 2 konsep, 2 hasil laporan yang berbeda, meski angka akhir saldo laba bisa tetap sama. Dari bisa tetap sama tadi, sekarang kita buktikan langsung dengan angka PT Sumba. PT Sumba punya pendapatan sebesar 1.000 juta rupiah dan beban 300 juta rupiah. Sehingga laba sebelum pos luar biasa adalah 700 juta rupiah. Di kedua konsep, angka ini sama persis. Yang membedakan adalah 100 juta rupiah dari laba penjualan aktiva tetap sesudah pajak. Di konsep all inclusive, 100 juta rupiah ini langsung dijumlahkan ke dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersihnya naik jadi 800 juta rupiah. Di konsep current operating, 100 juta rupiah itu tidak masuk laporan laba rugi. Laba bersih tetap 700 juta rupiah. Tapi perhatikan bagian saldo laba. Di current operating, 100 juta rupiah itu muncul kembali di bagian bawah, ditambahkan langsung ke saldo laba. Artinya, angka 100 juta rupiah itu tidak hilang, hanya berpindah jalur. Dan hasilnya, saldo laba akhir di kedua konsep sama-sama 1.600.000.000 rupiah. Jadi, bedanya bukan di angka akhir, tapi di mana 100 juta rupiah itu singgah sebelum sampai ke saldo laba.